Conditio sine qua non. Itu menunjukkan bahwa tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Maka ditelusuri sebab yang mana. Kalau banyak sebab yang relevan. Ini tugas penegak hukum nantinya untuk membuktikan. Apakah karena ajakan demonstrasi ataukah karena insiden Afan? Kan itu pertanyaannya. Ya nanti akan ketemu itu. Jadi kalau ada suatu akibat yang timbul, tentu ada sebabnya. Itu teori mutlak. Salah satunya oleh Van Bury. Ya, karena di kita sekarang ini yang dihukum adalah yang mengajak. Kan yang berbuat itu. Yang mengajak, siapa yang mengajak? Kalau ajakan itu terbukti, ya itu yang jadi sasaran. Tapi kan begini, ketika dia mengajak untuk demonstrasi, bisa jadi terjadi demonstrasi aman. Ketika dia mengajak demonstrasi, bisa jadi terjadi demonstrasi yang rusuh. Karena tadi misalnya ada insiden Afan Kurniawan. Kan beda-beda. Ya bisa Bukan saja. karena ajakannya, ini logika sederhana. Ya nanti kan di pengadilan baru akan diikutin apa masing-masing siapa berbuat apa di pengadilan kan bisa didalami nanti di situ. Ya ini perang bagaimana dari jaksa dan si advokatnya. Oke. Apa kata tuntutan, apa kata pembelaan, apa buktinya berkata apa ya di situ silakan aja. Tetapi bagi petugas mana yang dilihat duluan itu, apa yang didapat duluan ya itu. Ya. Yang dia pasang duluan. Anda punya pengalaman Pak Soleman ketika ada mengajak sesuatu tiba-tiba mengajak hal yang memang terkesan biasa tapi kemudian terjadi hal yang luar biasa. Ya kemarin itu mungkin bagi orang yang biasa tiba-tiba jadi luar biasa ya Agustus itu. Tiba-tiba memang setuju tadi bisa akibat perindasan itu menjadi besar, bisa bersama-sama dengan yang lain juga itu juga menjadi satu alat pemicu. Kan kita tidak bisa juga mengandaikan kalau tidak ada itu tidak terjadi juga tidak bisa seperti itu. Jadi memang ya inilah situasinya seperti ini. Ketika ada ajakan, ada sampingan terjadi. Nah, di sini tinggal masing-masing nanti membela diri di mana saya di mana siapa berbuat apa ya silakan aja nanti dilihat. Tapi bagi petugas yang pertama ini ambil dulu. Nah nanti masing-masing silakan. Nah itulah gunanya ada pengadilan di kita kan. Ya ke situ. Oke, silakan Prof. Ya terima kasih. Saya mencoba ambil pandangan saya. Apakah seseorang yang mengajak itu juga bisa berisiko untuk dijerat dengan hukum juga karena hanya meminta bergabung, tidak provokasi atau tidak menghasut. Misalnya. Jawabannya? Saya menggunakan satu teori yang umum di perguruan tinggi, yaitu apa yang dikenal dengan kausalitas atau dengan teori mutlak. Tidak ada akibat tanpa sebab. Van Bury, Conditio sine qua non. Itu menunjukkan bahwa tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Maka ditelusuri sebab yang mana. Kalau banyak sebab yang relevan. Ini tugas penegak hukum nantinya untuk membuktikan. Apakah karena ajakan demonstrasi ataukah karena insiden Afan? Kan itu pertanyaannya. Ya nanti akan ketemu itu. Jadi kalau ada suatu akibat yang timbul, tentu ada sebabnya. Itu teori mutlak. Salah satunya oleh Van Bury. Masih ada teori lain. Karena begini, kalau seandainya hal ini kemudian tidak bisa dijawab secara logika, tentu logika publik akan mengatakan bahwa jangan-jangan nanti ini adalah mencari kambing hitam, kan begitu? Penegak hukum akan sangat tahu. Kita percayakan kepada penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan maupun hakim. Tentunya begitu. Boleh curiga sama hakim, boleh curiga sama kepolisian, tapi itu instrumen yang harus kita ikuti. Jadi jangan terlalu mudah untuk mengatakan ini dihasut oleh yang menyuruh, juga belum tentu. Tetapi nanti yang relevan ditemukan oleh penegak hukum, itu barulah akan menjadikan satu putusan tergantung relevansi yang menjadikan penyebab. Oke. Bang, boleh? Oke, silakan tambah dulu. Iya. Atau nanti sebentar, Bung Stu, sebentar. Nyambung ini nih. Oh, menjawab, oke, silakan. Ini ya. Jadi ada 3 kata kunci dari tadi kita ngobrol-ngobrol ya. 1, berwenang dan prosedural ya. 2, apes atau sial ya. 3, proses yang tidak lengkap. Ini saya mau katakan ya. Jadi begini loh. Yang pertama dulu, yang pertama tadi? Tadi berwenang dan prosedural. Oke.
dalam demo 25 sampai tanggal 1 katakan September, ya, 1 September. Itu kan memang ada peristiwa pembakaran-pembakaran, ya. Ada pengrusakan-pengrusakan. Ini disebut peristiwa pidana, ya. Kemudian yang merusak diduga adalah warga sipil, ya. Tentu polisi harus menjalankan tugasnya. Maka siapa yang berwenang untuk mengungkap terjadinya tindak pidana? Ya polisi dong, ya, polisi. Kemudian polisi harus menggunakan prosedur-prosedur. Tadi sudah dibahas nih. Jadi polisi melakukan tindakan ini karena memang tugas tanggung jawab konstitusi. Kalau ada keberatan segala macam, ada proses pra peradilan dan perkaranya. Yang kedua, ya, apes, bencana atau sial. Yang saya mau tujukan kepada sebetulnya Del Predo dan kawan-kawan. Kenapa? Kita lihat ya, kita sudah sering mengalami demo, unjuk rasa, juga keras-kerasan, dorong-dorongan, lempar batu. Ada yang ditangkap nggak? Enggak. Proses nggak ada. Atau jarang lah gitu. Jarang. Begitu ditangkap juga dipulangin. Ya, ingat nih ya. Ya. Tetapi peristiwa 25 ada pembakaran dan masif. Betul. Bukan di Jakarta saja loh. Di Jawa Tengah, ya, di Yogyakarta, kantor polisi juga dibakar, ya, Polda bahkan. Kemudian Polres Jakarta Timur dibakar. Kemudian di Brebes kantor DPRD dibakar. Di mana? Di Ujung Pandang, di Bandung. Lihat, ini ada peristiwa. Nah, karena ada peristiwa ini harus dicari yang bertanggung jawab. Apesnya Del Predo yang kena. Baru saya mau bilang ini proses yang tidak lengkap. Ya, tadi saya mau mengutip Bang Ubedillah nih. Jadi massa kerumunan itu memang tidak beridentitas berdasarkan teori sosiologis, ya. Karena dia tidak beridentitas, ketika ada yang memicu akan terjadi kerusuhan. Ya, akan ada rusuh. Ini ternyata benar, teori ini terjadi. Siapa? Ada aparat keamanan yang berada di lokasi. Salah satunya adalah ada, saya nggak menuduh sebagai pelaku nih Pak Ponto ya. Ada anggota BIN, ada anggota TNI, ya. Harusnya bukan hanya Del Predo yang diperiksa. Karena saya tahu teman-teman ini mereka anti kekerasan, ya. Harus diperiksa secara lengkap. Ini yang tidak diperiksa secara lengkap. Tapi waktu itu kan ada videonya Pak Soleman yang ya, waktu kan? anggota Pak Bais waktu itu ya. Iya, harus diperiksa. Ini juga harus diperiksa mengapa terjadi kerusuhan tersebut. Ada video, maksud saya ada video bantahannya terkait hal itu. Pak Soleman bisa sampaikan. Nggak ada soal. Jadi begini loh ya. Bantahan itu kan di ruang publik. Proses pemeriksaan pidana itu material. Material itu membedah semua keterangan fakta dan tidak bisa dilewatkan, tidak diminta keterangan. Ini yang tidak lengkap.